Hai sahabat film aksi dan thriller Korea yang sangat menarik, dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang mata-mata Korea Utara yang dikhianati oleh negaranya sendiri dan memilih untuk tinggal di Korea Selatan. Tapi sayangnya, di Korea Selatan dia dituduh sebagai pembunuh. Film kali ini berjudul The Suspect. Film dimulai dengan laporan tentang meningkatnya jumlah orang di Korea Utara yang membelot ke Korea Selatan. Kita kemudian melihat seorang pria bernama Dong Chul datang ke rumahnya yang sederhana melihat peta yang dipasang di dinding. Dia tampak tertekan dan mendapat kilas balik suara anak memohon untuk tidak dibunuh. Dan kemudian pria menembak seseorang. Keesokan paginya diperlihatkan seorang reporter wanita Gyung Hee. Dia ingin menyelidiki Dong Chul, karena dia berada dalam tim yang membuat film dokumenter tentang The Pembelot. Dia mencoba meyakinkan Dong Chul dengan mengatakan bahwa orang akan menyumbang kepadanya begitu mereka debut film dokumenter. Tapi dia mengabaikannya. Malam itu Dong Chul bekerja sebagai sopir dan diperlakukan buruk oleh pelanggannya. Sebagai Kyung dia menguntit Dong Chul dan merekamnya. Kemudian Dong Chul diundang ke bar Korea oleh seseorang yang ingin bertemu dengannya di sana. Ternyata dia Gun Ho, presiden kelompok hijau. Dong Chul bekerja untuknya tapi dia mengajukan pengunduran diri. Namun Gun Ho belum menerima pengunduran dirinya dan ingin Dong Chul bekerja untuknya lagi. Tapi dia menolak. Setelah percakapan mereka, Dong Chul mengantar Gun Ho kembali ke rumah. Setelah mereka selesai dalam perjalanan, mereka mengenang saat di utara. Ternyata Gun Ho juga dari kota yang sama dengan Dong Chul di Song. Direktur eksekutif grup Hijau Utara memberi Dong Chul uang pesangon, serta hadiah perpisahan dari presiden itu. Selembar kertas dengan informasi pria yang Dong Chul sedang cari. Saat Dong Chul keluar dari rumah presiden, dia merasa ada yang tidak beres. Dia melihat seorang pria menyemprotkan gas yang membuat Gun Ho pingsan, kemudian menyuntikkan ke kakinya dengan racun untuk membunuhnya. Dong Chul tiba tepat setelah itu dan berkelahi dengan pria misterius itu, dan akhirnya membunuhnya. Saat Gun Ho masih sekarat ia mendekati presiden, dan presiden memberinya kacamatanya dan menyuruhnya untuk menguburnya. Setelah itu diperlihatkan pembunuhan dari lokasi terpencil. Pemimpinnya adalah agen Sukhoi dari NIS, sebuah badan intelijen Korea Selatan. Sebuah kelompok dari orang-orang datang mengaku sebagai polisi dan meminta Dong Chul untuk memberikan kacamata kepada mereka dan Dong Chul menolak. Ia merasakan bahwa mereka adalah bagian dari kelompok yang membunuh Gun Ho, dan baku tembak terjadi. Dong Chul melompat dari jendela untuk melarikan diri, kemudian pembantu rumah tangga di sana ditembak mati, dan akhirnya Presiden Gun Ho juga ditembak lagi oleh Sukhoi. Dia menelepon kantornya untuk berbicara dengan Komando Keamanan Pertahanan di sebuah kamp pelatihan tim militer, yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Jenderal Min atau kebanyakan orang memanggilnya Chief Min. Perwira tinggi lain mendekatinya dan memberitahu dia tentang misi baru. Pada awalnya Chief terlihat tidak tertarik, tetapi tidak setelah mendengar bahwa targetnya adalah Dong Chul. Adegan berikutnya kita melihat Dong Chul memeriksa kacamata. Diperlihatkan ada yang sedang menyelidiki TKP seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Di sana kita melihat agen Sukhoi berbicara dengan sutradara Song yang bingung tentang situasi. Song kemudian mendapat telepon dari Dong Chul dan mengatakan kepadanya bahwa itu adalah pembunuhan. Song terus bertanya di mana dia dan agen Sukhoi mencoba untuk memasuki lokasinya, tetapi Dong Chul sudah menyadari hal ini dan segera menutup telepon. Dan terlihat orang-orang mencurigakan mengintai di sekitar rumah Dong Chul. Dong Chul melihat mereka dari jauh karena dia sudah dalam perjalanan. Ternyata mereka ditugaskan untuk menempatkan pistol di dalam rumah Dong Chul. Dengan begitu polisi akan mencurigai Dong Chul sebagai pelaku pembunuhan. Presiden Direktur Hijau Chief Min kini telah tiba di markas NIS. Dia memiliki keraguan tentang maksud sebenarnya dari misi ini. Tetapi Sukhoi ingin dia hanya melakukan pekerjaan dengan tenang karena Chief Min adalah spy sniper terbaik. Dia diberikan pasukan oleh Sukhoi dibantu oleh Kapten Yo. Diketahui bahwa Dong Chul adalah mata-mata elit untuk utara yang terlibat dalam operasi melawan tim selatan. Sehun juga membawa Gyeong dan asistennya. Bertanya mengapa dia tertarik pada Dong Chul, dia tahu bahwa dia adalah mata-mata tapi berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dong Chul menelepon NIS dari telepon umum dan mengatakan bahwa dia bukan pembunuh. Dan tentang kacamata, sebelum mengatakan dia akan mati dengan tenang dan di mana menemukan tubuhnya, Gyung Hee memohon mereka untuk menghentikannya, mengatakan bahwa dia sedang dalam misi untuk membunuh Lee Guangzhou yang membunuh istri dan anaknya. Dong Chul telah tiba di rumah Guangzhou. Dia membunuh keluarga Dong Chul sebelum berlari dan mengubah namanya dan bekerja untuk NIS. Dong Chul bertanya tentang istrinya. Kata-kata terakhir Guangzhou menuliskannya di tangannya. Ketika Dong Chul ingin membacanya, tiba-tiba secercah cahaya mengenai mereka.
Seorang penembak jitu sudah membidik Dongchul. Guangzhou melompat untuk menghindari peluru dan melarikan diri, tetapi teleponnya tertinggal. Lalu Dongchul mengambil telepon dan mencoba untuk mengejar Guangzhou yang berlari ke mall dengan istrinya, dan terlihat banyak pria mencoba mencari Dongchul, tetapi dia berhasil melarikan diri. Dongchul mencoba menemukan Guangzhou di dalam pusat perbelanjaan. Chief Min melihatnya di CCTV dan melacaknya. Tiba-tiba telepon Guangzhou berdering, dan Dongchul mengambilnya. Pria di telepon bertanya, di mana Guangzhou berada. Dongchul tidak mengatakan apa-apa. Dan tiba-tiba pria itu di depannya, dan ternyata dia adalah penembak jitu dari apartemen. Sebelum Dongchul dan orang itu bertarung di tangga, dia berhasil membunuh orang itu dan menggunakan racunnya. Tim kepala Min memberitahunya bahwa penembak jitu itu tampaknya menjadi bagian dari NIS, dan Chief Min mencium ada sesuatu yang salah di sini. Dia bertanya ke Sukhoi tentang rincian masalahnya, namun Sukhoi menghindari menjawabnya. Chief Min merasa bahwa Sukhoi sangat curiga. Dia sekarang membawa dirinya ke dalam kasus dan menyelidiki sendiri. Chief Min memeriksa latar belakang Dongchul. Dan diketahui bahwa istri Dongchul dituduh dan dieksekusi sebagai seorang pembelot melawan pemerintah Korea. Di Cina Dongchul juga diakui sebagai pengkhianat, sehingga pemerintah menghukumnya. Namun Dongchul melarikan diri dan bergegas ke keluarganya. Namun dia terlambat. Rumah sudah terbakar habis dan keluarganya sudah mati. Giang Hee sedang sibuk mencari file Dongchul dan mencoba untuk mengungkapkan korup pemerintah. Dongchul menelponnya dan ingin bertemu dengannya. Namun polisi telah melacak gerakannya. Beberapa agen menguntitnya ke lokasi pertemuan. Dongchul dan Giang Hee menyadari bahwa dia telah diikuti. Mereka berdua mencoba untuk mengecoh polisi dan agen. Chief Min juga di lokasi. Dia mencoba yang terbaik untuk menangkap mereka berdua. Namun Dongkol dan Giang Hee melarikan diri. Mereka berdua pergi ke rumah Giong Hee dan mencoba mencari tahu tentang kacamata yang ditinggalkan presiden. Ternyata ada formula kimia yang tercetak di kacamata. Rumusnya adalah hasil penelitian ketua kelompok hijau. Chief Min dipanggil oleh ketua NIS dan diancam, jikalau dia membahayakan misi. Dia bertemu dengan informan yang diberikan kepadanya oleh timnya dan menceritakan semua tentang pembunuhan presiden yang sebenarnya. Keesokan paginya NIS memperoleh keberadaan Dongchul. Diperlihatkan Guangzhou dan agen lain memasuki rumah Giong Hee dan mengambil formula. Sebelum hampir menembaknya, tiba-tiba Dongchul melompat ke Guangzhou. Mereka berdua bertarung sangat keras. Dongchul memukulinya, dan Guangzhou tertusuk oleh batang besi di dinding itu dan menyebabkan dia akan mati perlahan. Ketika Dongchul ingin membunuhnya, Guangzhou memberitahunya mengapa dia bekerja dengan NIS sekarang. Ternyata anak Dongchul masih hidup. Dia dijual ke Cina oleh Sukhoi. Dia juga mengungkapkan kalau Sukhoi di balik pembunuhan Presiden Hiju dan istri Dongchul selama ini. Guangzhou terpaksa tutup mulut, karena keluarganya akan dalam bahaya jika dia tidak melakukan apa yang Sukhoi katakan. Dan Guangzhou sudah mati. Sekarang agen NIS mendekati dan mengepung Dongchul. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan Giang Hee untuk menyelamatkan dirinya. Dongchul melarikan diri. Sementara Chief Min membawa Giang Hee ke tempat yang aman. Ternyata dia merekam formula di kacamata sebelum NIS mengambilnya. Dongchul berhasil mengambil mobil untuk melarikan diri. Di tim kepala Min, mereka telah meretas ke komputer Sukhoi. Dia memanggil kepala bermaksud menjelaskan bahwa Sukhoi akhir-akhir ini telah menghubungi dealer senjata di Timur Tengah. Sepertinya itu sebabnya Sukhoi ingin mendapatkan formula. Dia ingin menjualnya kepada mereka. Sukhoi memegang formula di tangannya, sedang bernegosiasi dengan pembeli. Negosiasi tidak berjalan dengan baik. Ketika mereka memeriksa, ternyata formula itu hanya formula untuk benih tanaman berkualitas tinggi. Kim Sukhoi merasa kesal dan marah. Dia ingin mengungkapkan kepada media tentang Dongchul sebagai biang keladi kematian Presiden Hiju. Dongchul datang ke kerumunan dan menembakkan senjatanya ke langit. Dia memperingatkan yang lain untuk keluar dari tempat itu sambil mengarahkan senjatanya ke Sukhoi. Kemudian Dongkol memaksanya untuk berbicara tentang keberadaan putranya. Namun NIS sudah datang untuk menyelamatkan Sukhoi. Jadi Dongchul tidak punya pilihan selain berurusan dengan mereka terlebih dahulu. Sementara itu Sukhoi mencoba melarikan diri dengan kaki terluka. Min muncul karena Min tahu kebenaran. Sukhoi mengambil senjatanya dan mengarahkannya ke kepala Min. Di luar gedung, Giong Hee telah memperoleh banyak bukti tindakan korup Sukhoi. Dia menyebarkannya ke seluruh media.
Sukhoi melihat ini dan mengarahkan pistolnya ke kepala Min. Ternyata tidak ada peluru di senjatanya, sehingga Min memukulnya dengan keras, mengambil pistol dari Sukhoi dan mengeluarkan peluru yang merupakan peluru yang dia gunakan untuk membunuh Presiden Gun Ho. Dia tidak takut pada Min karena satu-satunya bukti akan hilang selamanya jika dia menggunakan peluru. Tiba-tiba Dong Chul muncul dan mendesak Sukhoi dan bertanya padanya keberadaan anaknya. Ketika Sukhoi hampir kehabisan napas, dia menekan tombol yang membuat tirai jendela terbuka. Penembak jitu membidik Dong Chul. Sekarang dia tidak punya pilihan selain mundur darinya. Min memberikan senjatanya dan peluru ke Dong Chul. Dia kemudian menembak Sukhoi sampai mati. Chief Min memborgol Dong Chul dan keluar dari gedung. Di akhir film Chief Min memberinya catatan. Itu adalah lokasi putra Dong Chul. Dia kemudian mampir ke minimarket untuk membeli rokok, yang menandakan dia untuk melarikan diri. Ketika dia kembali, Dong Chul telah pergi. Chief Min ingat bahwa Dong Chul tidak membunuhnya di Hong Kong, karena Dong Chul melihat foto keluarganya. Jadi Chief Min bermaksud ingin membayar hutang karena tak menembaknya. Pastikan untuk subscribe dan nyalakan notifikasi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.